Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala hal yang Engkau anugerahkan bagi kami, untuk segala kecukupan yang Engkau berikan bagi kami. Di dalam segala hal yang kami hadapi di dalam hidup ini, Tuhan senantiasa memampukan kami di dalam menghadapinya dan menguatkan kami. Bahkan ketika kami hendak merenungkan firman Tuhan, kami percaya kasih Tuhan senantiasa memenuhi hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari kitab Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Idama ahu papiliton diadopamuna sadarion pasu dohot toru. Diperhadapkan dengan berkat dan kutukan. Berkat dan kutuk yang diperhadapkan kepada manusia, tentu kita akan memilih berkat. Tidak ada yang menginginkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupannya. Apa yang dimaksud dengan kutuk dari Allah? Untuk memahami kutuk dalam nas ini, kita harus mengingat akan perjanjian Allah kepada Israel. Allah mengikat perjanjian dengan Israel, dan Israel akan mendapatkan berkat jika melakukan sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan mereka akan mengalami suatu hal yang tidak baik jika mereka melanggar apa yang disampaikan kepada mereka. Mereka akan menerima tanah perjanjian itu, tinggal di sana untuk selama-lamanya, mempunyai hasil tuaian yang berlimpah, dan Allah akan menghalau musuh-musuh mereka. Kutuk akan menimpa Israel hanya kalau mereka melanggar apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Awalnya memang hanya Allah saja yang berjanji kepada mereka. Namun dalam perjalanan mereka dalam tuntunan Tuhan, mereka mengikat perjanjian kepada Allah. Maka jika mereka melanggar perjanjian yang mereka ikrarkan kepada Allah, mereka akan terkena kutuk. Maka mereka akan kehilangan berkat-berkat dan berada dalam bahaya gagalnya panen, penyerbuan, dan pengusiran dari tanah mereka hingga tertawan. Jika kita memperhatikan pilihan yang ditawarkan oleh Allah bagi mereka adalah pilihan yang menurut kita akan memilih berkat. Namun sangat mengherankan dengan kesadaran mereka jatuh kepada pelanggaran perjanjian, yang artinya mereka dengan sadar memilih kutuk yang akan menimpa mereka. Kita juga diperhadapkan dengan berbagai pilihan dalam hidup ini. Pilihan hanya peduli kepada diri sendiri, atau melayani Allah melalui panggilan kita masing-masing sesuai dengan komitmen pribadi kita. Tentu setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Seperti Israel jika memilih taat kepada perjanjian yang mereka ucapkan sendiri kepada Allah, maka mereka akan memperoleh berkat, tetapi jika mereka melanggar perjanjian, maka mereka akan beroleh kutuk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentukanlah pilihanmu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Pilihlah untuk setia dan taat hanya kepada Tuhan, maka Dia akan senantiasa memberikan berkat-Nya, walau dalam berbagai bentuk yang terkadang itu dalam bentuk kemudahan, tetapi terkadang juga dalam bentuk kesulitan. Namun jika kita tetap setia dan taat, kita akan menemukan banyak berkat yang dibungkus dan dipersiapkan bagi kita di dalamnya. Kiranya kasih Kristus menolong kita untuk tetap setia dan taat kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dia yang adalah setia akan semua janjinya, akan menepati bagi umatnya yang dikasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Terima kasih untuk segala hal yang Engkau persiapkan bagi kami dan yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia akan setiap janji-Mu. Maka kami percaya kepada penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya di dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa setia hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.